Halo, saya akan memperbaiki mesin cuci yang rusak ya, karena repot kalau mesin cuci rusak ini. Ya kita harus nyuci pakaian dalam satu keluarga harus dengan manual, susah. Nah itu pagi tadi mesin cucinya rusak, nggak bisa hidup. Jadi saya akan coba perbaiki dengan cara saya sendiri ya, secara otodidak. Saya tidak punya kemampuan sebenarnya untuk sebagai teknisi perbaikan mesin cuci itu, tapi saya akan halo bos, sini bos. Muncul sini bos, dikasih bos. Nah ini mesin cucinya teman-teman, mereknya Sharp Aquamatic. Oke ya, nah kita cek ini listriknya sedang dicolokkan, stop kontaknya, dan kita cek dulu. Langkah pertama yang sederhana, kita hidupkan mesinnya dengan tombol listrik dicolok. Nah ada suara mesin yang otomatisnya ya, tapi tidak hidup ya teman-teman ya, tapi tidak hidup. Suara mesinnya ada kretek gitu ya. Oke, ini posisi kontak listriknya dicolokkan teman-teman. Sekarang kita tes api yang ada di stop kontak mesin atau stop kontak listrik, ada api atau tidak. Kita tes dengan tes pen. Nah ternyata nyala tes pennya, berarti tidak ada masalah di stop kontak listriknya teman-teman, karena tes pennya nyala. Oke, berarti tidak ada masalah. Sekarang kita lanjut untuk mencabut stop kontak listrik atau kabel yang menghubungkan mesin ke listrik dengan menghidupkan mesin, tetapi tetap sama ada suara sensor otomatisnya hidup, berarti tidak ada masalah dengan listrik. Dia dicolokkan atau tidak, dia tetap sama. Sekarang kita pindahkan mesin cucinya ke tempat yang lebih luas ya. Nah kita akan coba perbaiki. Nah ini nyorotnya ke bawah, ini kameranya, berarti harus pakai sendal ya. Berarti harus pakai sendal. Dan kita tes juga stop kontak yang kita hubungkan, ada yang kita gunakan untuk dijadikan sebagai listrik kita untuk servisnya. Kita buka terlebih dahulu baut-baut di bagian belakang mesin untuk pengecekan mesinnya dengan membuka terlebih dahulu tutup pada mesin cuci ini. Oke, kita sudah membuka bautnya dan tutupnya sudah kita buka, dan kita cek kabelnya. Nah, kita kasih penerangan. Nah, kita cek kabelnya, barangkali ada kabel-kabel yang terputus atau dimakan tikus ya, salah satu contoh penyebab putusnya. Kita cek dulu satu persatu. Nah, kalau misalkan mesin ini sudah dilakukan atau sudah disambungkan dengan kabel tambahan, kita cek dulu sambungannya ya, mungkin sudah lama teman-teman ya. Kita buka. Nah ini kan ada sambungan yang sudah diisolasi. Yang sudah diisolasi ini kita cek juga, nanti kita buka nih teman-teman ya. Nah, kita buka sambungan untuk pengecekan kabelnya, karena satu persatu kita harus dicek dulu kabel listriknya yang menghubungkan dengan stop kontak listrik teman-teman.
kita buka isolasinya terlebih dahulu, karena mungkin isolasi ini atau penyambungan ini sudah lama, mungkin lapuk atau seperti apa, karena ada kemungkinan juga kabelnya putus di sambungan ini. Oke, kita buka ya teman-teman ya. Adek jangan dekat nih, Adek. Nah, ternyata ini ditemukan ini putus. Apakah putus pada saat saya ngebukanya atau memang ini yang menjadi kendala? Yang jelas kita buka semuanya. Jangan dekat nih ya. Apakah ini yang menjadi penyebabnya mesin tidak hidup? Ataukah ini tadi terputus pada saat saya ngebuka isolasi tadi? Ini nih sendal siapa? Kita buka dulu semuanya, karena nanti kita akan sambung ulang. Kita benahi dulu sambungan ini, karena cara ini teman-teman adalah cara awam ya, bukan karena saya ahli, tetapi ini cara awam, otodidak juga. Daripada kita sewa atau antarkan ke tempat servis, tentunya akan mengeluarkan biaya yang ya mungkin cukup mahal lah untuk jasa servisnya. Nah, kita perbaiki sambungannya. Kita kelupas lebih dahulu ujung kabel, karena tadi ditemukan terputus. Saya tidak tahu apakah ini terputus pada saat saya ngebuka atau memang terputus ya, sehingga ini menjadi penyebab mesin ini tidak hidup. Saya kelupasi lagi bagian ujungnya. Ya, kalau sudah kita kelupasi bagian ujung kabel, kita sambungkan. Dan sebelum kita sambung secara permanen, teman-teman, kita tes terlebih dulu kabel ini apakah ada aliran listrik atau tidak. Kembali kita gunakan test pen untuk pengecekan kabel yang kita jadikan sebagai stop kontak dari mesin cuci ini, teman-teman. Ya, kita colokkan, ya kita tes lagi. Nah, ternyata ada aliran listrik. Kemudian kita colokkan stop kontaknya dan kita tes di ujung kabel yang kita jadikan stop kontak ini, teman-teman. Nah, kita tes. Ternyata ada aliran listriknya. Udah mati kan? Nah, HP Bapak sini ini. Oke, ini kabel yang kita gunakan sebagai aliran listriknya ke mesin itu tidak ada masalah. Berarti kita sambungkan atau kita permanenkan dengan menggunakan isolatif ya. Kita sambungkan dengan sempurna. Oke, kita sambungkan ya, dan kita isolasi dengan rapi.
untuk menghindari terkena air pada saat kita menggunakan mesin cuci ini, teman-teman. Nah, ini langkah awal kita. Setelah kita selesai melakukan penyambungan, kita tes dulu. Ternyata ada aliran listrik di kabel tersebut, berarti tidak ada masalah. Kita isolasi kembali. Kita bungkus kembali dengan isolatif atau dengan isolator. Sehingga sambungan kedua kabel tersebut benar-benar aman. Oke, selesai kita melakukan penyambungan, dan kita pastikan apakah mesin ini hidup setelah kita lakukan perbaikan pada kabel yang kemungkinan ini menjadi penyebab mesin tidak hidup. Sekarang kita tes dulu mesinnya. Kita tes dulu mesinnya untuk kontak hidupnya mesin. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, dan ternyata hidup, teman-teman. Dan ternyata mesinnya hidup. Sip. Wow, ini rupanya penyebabnya, ya. Mesin ini tidak hidup karena sambungan kabel tadi sudah lapuk sehingga terputus. Ini mesinnya hidup kembali. Alhamdulillah. Sip. Teman-teman, sangat sederhana, ya. Sangat sederhana. Ya. Nurunkan. Oh. Nah, setelah kita lakukan pengetesan di mesin pencuciannya, tadi sudah hidup. Alhamdulillah, kita tes juga di mesin pengeringan, dan ternyata mesin pengeringannya juga hidup, teman-teman. Luar biasa. Alhamdulillah. Kalau sudah pasti ini mesin sudah baik, berarti tadi memang di kabel penyambungan, sehingga kita tidak repot untuk membawanya ke tempat servis. Ya, kita lebih permanenkan lagi, lebih amankan lagi penyambungan kabel tadi dengan menambahkan isolator pada mesinnya. Kemudian kita tutup kembali. Kita tutup kembali, tutup mesinnya di bagian belakang mesin cuci ini sebagaimana semula. Kita pasang kembali baut-bautnya yang kita buka tadi. Ternyata sederhana, ya teman-teman. Kita jangan langsung membawa mesin cuci ini ke tempat servis, karena selain menyita waktu yang lumayan banyak, juga tentunya akan mengeluarkan jasa atau biaya yang juga lumayan besar juga, karena lebih baik
kita gunakan untuk keperluan yang lainnya, teman-temanku. Jadi kita cek satu persatu dulu ya, kabelnya ada yang terputus atau tidak. Kalaupun kabelnya posisinya aman, berarti memang ada peralatan atau ada onderdil dari mesin ini yang sudah rusak, sehingga mungkin harus diganti dengan onderdil yang sejenis. Oke, ini kita sudah pasang dan mesin ini sudah baik, teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa ya untuk mendukung channel Android TV Bengkulu dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Kemudian silahkan memberikan komentarnya dan bagikan video ini kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu. Wassalamualaikum.